La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wa. Cobalah kalau Anda bertamu ke rumah siapa saja, kalau betul-betul ingin ketemu, ya artinya pertama saya ada tamu yang memang dengan niat sejak dari rumah pengen ketemu dengan saya. Akan berbeda penghormatan saya ketika orang ada tujuan lain, ya, menghadiri pernikahan saudaranya di Tegal, pulangnya mampir. Betul nggak? Ini kan sehari-hari terjadi. Bapak dari mana? Oh, saya dari Jakarta. Jadi saya kebetulan dari Tegal, lalu kita sengaja ingin mampir. Oh, jadi mampir kan? Beda kan? Oh, berarti mampir mah ada ya syukur, nggak ada ya? Ya udah. Tapi orang ini sengaja dari Jakarta jam berangkat pagi memang ketemu sama Buya Sakur, ya kan gitu. Datang sini jam 11, saya masih belum datang, nunggu sampai sore. Betul nggak? Dan ketika saya tahu dia betul-betul ingin ketemu saya dari awal mula, tentu saya akan berbeda menghormatinya. Betul nggak? Betul nggak? Nah, ini yang dinanti Allah. Kamu belajar bener nih sambil lalu atau bener-bener pengen belajar bener? Ini aja saya maksudkan, ya. Jadi baru Allah tahu kejujuran dia, keinginan yang aslinya apa. Mungkin nggak yang datang ngaji sini sebabnya karena sumpah ngeliat istrinya, ada nggak? Ada nggak datang ke sini memang sengaja cari teman buat cari utang, ada nggak? Ada yang sambil ngaji sambil bawa dagangan, ada nggak? Bawa pepesan, ya kayaknya menerangkan dia yang jejer-jejer pepesan. Nah itu dia. Gusti Allah beli doyan, makanya beli. Allah nggak suka begitu tuh. Iya, itu. Ini makanya ini per kalimat perlu kita terangkan sebetulnya supaya jangan lewat begitu saja. Ya, jadi artinya bahwa setelah Allah itu baru tahu bahwa wa arafal haq wa azza wa jalla sidqahu fi talabi. Sampai Allah tahu, ya memang Allah tahu, tapi Allah menguji kita supaya jelas bahwa dia betul-betul jujur, permintaannya benar, asli dari dirinya, bukan karena sambil-sambilan begitu. Baru fatahal baba, ya, wa adna liqalbihi fid dukhuli alaih, baru dibukakan pintunya, baru dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketok pintu lagi, jawabannya barangkali Buya lagi tidur, tunggu. Banyak tamu yang nunggu di sini dari mulai pagi sampai sore. Ya, memang dia pengen ketemu. Ada lagi yang jajal-jajal, barangkali jada, nggak ada ya udah. Ya, Allah nggak mau yang begitu, mau yang sungguh-sungguh. Makanya ketika dalam berdoa kepada Allah itu satu yang perlu dituntut itu. Wa antum muqinuna bil ijabah. Satu keyakinan dalam dirimu dimunculkan bahwa doamu pasti dikabul oleh Allah. Jangan dicoba ya. Karena orang minta wiridan pengen rezeki, ya udah nih baca ya Razak 308. Ya, terima kasih Pak Kiai. Insyaallah saya coba sih. Pas jawabnya engkau jadi jajal. Masa bisa Allah dijajal, masa Allah dicoba? Ya nggak bisa dong. Nah itulah makanya, jadi memang pada intinya keikhlasan bertauhid itu adalah monoloyalitas. Jadi artinya begini, dari sejak awal, benar kita mesti uraikan dulu. Dari sejak awal, ya, kalimat tauhid itu simbolnya adalah la ilaha illallah. Dikiranya la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah.
Mungkin orang bisa paham di sini kalimat tauhid itu meniadakan Tuhan. Tidak meniadakan Tuhan. Real nyata Tuhan itu banyak di dunia ini. Ada Tuhan bergola, ada Tuhan kebuyut, ada Tuhan apalagi Lata, ada Uzza, ada 480 berhala selengkap, dan setiap bangsa dia punya Tuhan yang berbeda-beda. Masa nggak ada? Ada. Jadi la ilaha itu bukan meniadakan Tuhan. La dan ilah itu bukan meniadakan. Artinya Tuhan yang sebenarnya itu hanya Allah saja, itu maksudnya. Makanya ketika memaknai dengan bahasa Jawa di pesantren-pesantren, la ilaha oranana pangeran ai al-ma'budu bil haqi, yang layak, yang kita mengabdikan diri kepadanya dengan sesungguhnya. Al-ma'bud, yang diabdikan diri kita itu hanya Allah saja, itu maksudnya. Jadi gini, saya tidak makan apa-apa kecuali nasi. Itu bukan saya mengatakan saya tidak makan, bukan. Saya hari ini makannya nasi saja. Itu struktur bahasa Arab yang seperti itu. Bagaimana tidak ada Tuhan banyak ya. Orang Jepang Tuhannya lain, betul nggak? Orang Thailand Tuhannya lain. Orang Bali Tuhannya lain. Orang Israel Tuhannya lain. Orang Eropa Tuhannya lain. Masa nggak ada Tuhan? Ada aja. Jadi bukan la ilah, bukan meniadakan Tuhan, bahwa Tuhan yang sebenarnya itu hanya Allah. Karena la dan ilah itu sama dengan innama. Innama akal turuzan, semata-mata yang kumakan hanya nasi saja. La akulu illa ruzan, saya tidak makan kecuali nasi. Itu namanya jumlah bentuk eksklusif atau al-qasr atau al-hasar. Jadi dari sejak awal menurut loyalitas itu adalah meyakini bahwa Tuhan yang sebenar-benarnya itu hanya Allah saja. Yang lainnya bukan Tuhan sebenarnya. Itu namanya Tuhan. Gitu. Jadi bisa pakai la dan ilah, bisa pakai innama, atau juga bisa faqat, bisa fahasbu, bisa la ghairu. Uhibbuka la ghair, artinya I love you no more. Gitu. Iya, no more, hanya kau saja yang aku cintai. Atau uhibbuka faqat, aku hanya mencintaimu saja, yang lainnya tidak aku cintai. Nah, jadi artinya di sini baru fatah qalbahu, baru hatinya dibuka, baru dia. Jadi selama ini kenapa banyak kata-kata yang benar, banyak ungkapan kebenaran, banyak seruan kebenaran. Tiap hari orang ngaji, orang berceramah di YouTube bermacam-macam, kan tidak semuanya salah, semua kan benar kan? Kenapa nggak ada yang masuk? Tiap hari kita baca Quran, kenapa nggak ada yang masuk? Ya karena pintunya terkunci. Makanya afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa engkau tidak bertadabbur Al-Quran? Kenapa tidak kau pikirin Al-Quran? Atau jangan-jangan di hatimu ada kunci. Nah, makanya inilah proses kita ini bersungguh-sungguh minta supaya dibukakan oleh Allah. Setelah itu baru hati kita dibuka oleh Allah. Kalau nggak dibuka gimana? Jadi artinya, nah, ketika ketertutupan hati kita, ketertutupan mata kita, ketertutupan telinga kita, itu yang disebut kufur. Ketertutupan. Iya, jadi kufur itu sebetulnya bukan orang tidak percaya, ya tertutup sih. Nah, orang tertutup itu apa yang paling penutup itu? Penutup itu bahasa Arabnya namanya hijab. Anta mahjub, artinya kamu tertutup.
Apa yang paling banyak sekali yang menyentuh? Rasa gengsi, harga diri, rasa malu, kepentingan, betul nggak? Orang Arab itu sebetulnya mah secara logika mereka tahu, mereka kenal Nabi Muhammad. Orangnya jujur, orangnya benar, orangnya baik, murah, dermawan, sopan dan sebagainya. Mereka menjuluki Muhammad Al-Amin. Tetapi kenapa mereka tidak mendukung kerasulan Nabi? Karena kepentingan, mereka takut akan kehilangan jabatan-jabatan. Orang yang sombong sama, hatinya tertutup. Kalau orang yang sombong itu pasti dia tidak akan membuka hati mengakui kehebatan orang lain, tidak akan mengakui kebaikan orang lain, tidak akan menghargai jasa orang lain. Dia sambil kecerek ya. Ada tangganya beli mobil aja Avanza, apa jawabannya? Lah, paling juga kredit. Saya menyanjung anak muda yang pinter ngaji, anaknya baik. Apa kata mereka? Lah, tahu modalnya. Jadi artinya tidak mau menghargai kebaikan orang lain, tidak mau mengakui ada orang lain yang lebih pinter dari dia. Itu kesombongan, salah satu kesombongan kepentingan, kan gitu. Harga diri, rasa malu dan sebagainya, itulah merupakan hijab-hijab itu. Nah, yang paling besar itu adalah kepentingan. Ya, itu yang menyebabkan jadi kepentingan kita tidak mau mengakui, tidak menerima kebenaran yang kita sampai. Semuanya kita abaikan semuanya. Inilah kira-kira hari ini yang kita bicarakan seperti itu. Jadi poinnya satu adalah kita harus bersungguh-sungguh minta sama Allah dibukakan pintunya, ya kan begitu. Kemudian yang kedua ada loyalitas kita kepada Tuhan, ya kan begitu. Dan yang ketiga yaitu kita banyak bergaul dengan orang-orang yang benar. Tetapi memang dasar hidayah belum datang. Andai kan ada orang benar di satu desa, boro-boro bergabung malah dimusuhi ke orang benarnya. Sampai beli tanah sebelah saja bikin madrasah, dihalang-halangi kok. Terjadi nggak? Yang ngalang-halanginya bukan orang awam, kiai juga. Betul nggak? Yang ngerecokin mubalik siapa? Mubalik juga. Kiai bertengkarnya dengan siapa? Kiai juga. Tukang beca bertengkarnya ya itulah terjadi gesekan-gesekan semacam itu. Tetapi kalau orang itu sama-sama niatnya sama, tujuannya adalah untuk Allah, tidak mungkin akan bertengkar kok. Sekarang gini, kalian semuanya tujuannya sama, mau ke Jakarta, oke? Betul, Jakarta kan gitu. Oke. Kalau kita memang tujuannya sama, kan sangat mungkin sekali kita berangkat bersama-sama, naik mobil yang sama. Saya sediakan bis, nyewa bis nih. Udah, ongkosnya 60.000 di Jakarta. Bisnya baru, ya kan? Ada snacknya, kita ajak aja. Itu pun sekalipun tujuan kita sama, belum tentu semua orang itu ikut bergabung kepada kita. Betul? Pak Rahmat mau kemana ke Jakarta? Udah masih aja sekalian nih, 50.000. Enggak, saya pakai mobil sendiri. Pak Rahmat, kalau pakai mobil bensinnya berapa? Jalan tolnya saja kan hampir 150.000 ke sampai Jakarta kan? Dari Palimanan kan, betul nggak? Ini 50.000. Nah, ketika orang itu tidak bergabung dengan kita, jangan disalahkan. Oke, ya sudah, kita sama, tapi kendaraannya tidak sama, nggak ada masalah. Kita dalam berpolitik, dalam membangun negara, dalam berjuang itu seringkali dengan kendaraan yang berbeda-beda, betul nggak?
Kita tujuannya sama, ingin membangun negara. Kendaraannya ada partai A, partai B, partai C, ya kan begitu. Ya kan gitu. Nah, ya makanya penting ketika ada orang berbeda pendapat dengan kita atau tidak ikut bergabung dengan kita, tidak naik mobil bareng-bareng dengan saya, tentu banyak alasan. Dan semuanya tolong coba didengarkan alasan orang lain. Jangan keburu menyalahkan orang lain karena tidak bergabung dengan kita. Maksudnya seperti itu. Kenapa Pak Rahmat mau pakai mobil sendiri? Apalagi mobilnya BMW seri 7. Bensinnya kayak mandi, ya kan? 50 liter habis ya ke Jakarta sejalan. Berapa duitnya? Dia bilang, Pak Kiai, saya ingin menikmati mobil saya. Betul nggak? Kemudian saya punya penyakit beser. Beser tuh sering kencing. Kalau naik bis, saya merepotkan orang lain dong. Kalau di sini kan enak, di setiap rest area bisa istirahat. Bisa diterima nggak? Oke. Ada lagi yang latih naik motor. Jangan disalahkan, goblok kamu mas kecauan naik motor. Nanya dulu alasannya apa naik motor. Orang yang latih. Gue nih kalau ke Jakarta nih naik mobil tuh. Macetnya naudzubillah. Jadi mana nyaman pakai motor. Ting bating mogok pakai motor gampang, naik aja trotoar jalan. Ya kan gitu, betul nggak? Ada lagi Haji Fuad naik sepeda. Otak ini mana mas? Jakarta kan 200 km di sini. Oh bukan, maksud saya memang saya mau ke Jakarta santai, sambil juga untuk mengurangi kolesterol saya. Dan saya ada rencana nginep di Celeng, nginep di Sukra, nginep di Pamanukan, nginep di... Jadi jangan dulu menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Coba tanya alasannya yang reasonable. Itu saja kok. Ya sudah, kalau begitu kita berangkat masing-masing, nanti ketemu di... Kan enak begitu. Jangan lalu permusuhan, mobil saya kamu kompesi. Nah itu yang boleh. Kalau begitu berarti tujuan Anda bukan ke Jakarta. Memang Anda bermusuhan dengan saya. Anda niatnya menggagalkan saya, bukan Jakarta. Ada tujuan ganda, ke Jakarta juga, tapi Anda menghalang-halangi saya supaya jangan sampai Jakarta. Itu persoalannya. Oke, terima kasih.